Kan gue buat minum sehari 8. Ya udah buat minum 8, mau buat ngapain sampai pusat di kamar sih? Tadi lo bilang lo air itu sebenarnya bisa diminum tuh dari kapan? Berarti sebelum ada botol minumnya kayak apa? Pakai itu apa? Bak. Air mineral dapat diminum kapan saja. Welcome to Dol and Drong, Dol. Sepi bener. Sepi bener nih. Lu tuh pakai etos gak? Tahu? Kayak gue. Bam. Lagunya. Wah, betapa aku mencintai. Itu kan. Perlu kau beriasan. Galon siapa nih? Hah? Galon siapa? Galon itu biasa, ntar orangnya kesini. Kalau lu ngeliat galon, lu biasanya inget apa? Ingat air. 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 Lu minum gak? Minum. Minum. Berapa sehari? 8. 8 apa? 8 gelas. Gelasnya semana? Ya, baru ya? 8 gelasnya semana? Seliter. Lu mah kembung lu. Liter. Gua kan kalau di rumah ada air literan buat gue di kamar. Buat lu camping. Pucal. Lu pucal di kamar? Kagak, udah gue buat minum. Gelas lu seliter 8 gelas. Lu beli gelas 8 dong, taruh kamar buat futsal. Kan gue buat minum sehari 8. Ya udah buat minum 8, mau buat ngapain sampai pusat di kamar sih? Tadi lo bilang lu Airnya kayak air anak futsal gitu, sebotolnya air putih. Oh, Bilang air futsal. 8. Kagak usah 8. Atau lu gelas lu seliter 8 biji berarti kan. Lo sama siapa aja di kamar 8 gelas. Bapak lu, mama lu bertiga baru. Masih ada 5 botol. Kagak gitu, gue minum 8. Iya. Kan 8 gelas. Gelas lu seliter. Iya. Tapi 8 kali, bukan ada 8 gelas botolnya. 8 kali sehari. Kalau gelas lu segini. Ini gelas gede bener ya? Emang ini berapa liter ini? Apaan tuh? Aku mau menyapa. Nah, tapi kenapa ada air di mari? Karena kita membahas tentang air. Nah. Jadi, bahasanya gimana tuh? lu tau gak sih sejarah air? Oke. Atau air itu sebenarnya bisa diminum tuh dari kapan? Gak tahu. Sama, gue juga nggak tahu. Tanya siapa? Gue tanya chat nggak penting. Nah, gue tanya Metai. Oke. Lu udah nanya? Udah nanya gue nih. Gue belum nanya nih, lagi pergi. Oh, udah balik. Ya, jadi penonton, kita membahas air hari ini. Sejarah tentang air dan bagaimana air itu bisa dikonsumsi. Nah, biasa gue akan mencari melalui chat GPT atau chat gak penting. Kita pakai AI ya, tapi AI-nya yang beda. Lu pakai apa? Metai. 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 Jadi, menurut chat gak penting, air mineral itu secara alami sudah ada sejak zaman purba. Dari mana tuh? Chat GPT. Ya, maksudnya airnya awalnya. Gak tahu. Air mineral kan udah ada dari zaman purba. Berarti air mineral juga di zaman purba ada dinosaurus, manusia purba. Udah minum ya, berarti udah minum dia. Air apa yang Tapi gue bingung dah kalau zaman purba nih, Raptor minum. Kalau Raptor airnya habis, T-Rex jual gak? Kagak, kan dulu kagak ada yang jualan air, Pak. Nemu dia. Kita kan nggak tahu kalau ternyata kita aja nih, lu aja bisa punya warung kan? Iya. Jualan air. Kita kan dulu kan yang nemu warung siapa? Ya kalau T-Rex udah punya pikiran bisnis, Habis air lu. gitu kan, ya kan? Tapi penemuan dan pemanfaatan secara sadar oleh manusia terjadi jauh sebelum era modern. Berarti dulu air nggak sadar. Nah, Pemanfaatan secara sadar oleh manusia.
Lah kan yang sadar manusia bukan air. Berarti manusia sebelum minum dulu belum, kalau nggak sadar nggak minum dulu. Coba. Iya kan? Nanya di mana sih? Chat G penting. Nih, beberapa poin sejarah. Berarti sejarah ngegolin nih beberapa poin, dia ada beberapa poin ngegolin berarti, ya kan? Ah. Zaman kuno nih. Kagak gitu dong. Dia nih maksud dia nih si ChatGPT ini nih. Dia bikin poin, bukan dia ngegolin. Dia bikin poin air nih. Peradaban seperti Yunani dan Romawi kuno sudah mengenal sumber air mineral alami seperti mata air panas dan memanfaatkannya untuk kesehatan dan ritual. Orang Romawi misalnya membangun pemandian umum di sekitar mata air mineral. Abad pertengahan, mata air mineral masih dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dan banyak digunakan di Eropa, terutama oleh kalangan bangsawan dan biarawan. Kenapa kalau air Asia berarti airnya se-Asia ya? Batik air, batiknya dari air, ya kan? Mata air, Leon air, singa. singa air. Air singa. Air singa. Nih ada lagi nih faktanya nih. Tapi di abad ke-19 industri air mineral botolan mulai berkembang secara lebih luas seiring kemajuan dan pengemasan dan distribusi. Jadi air mineral secara alami sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Tapi air mineral dalam botol mulai dikenal dan dikomersialkan secara luas pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Berarti sebelum ada botol minumnya pakai apa? Pakai itu apa? Bak. Bak emang dulu udah ada bak? Ada, tapi dari semen. Kokop dong. Kayak masuk gini loh kalau minum. Aku nggak tahu kan, gua kagak hidup di zaman kuno. Iya. Tapi gua mau nanya nih. Apa tuh? Kan katanya dari zaman kuno, zaman apa? Ini yang gue bingung ya kan, restoran jual air, ya kan. Tapi kenapa restoran nggak jual air terjun? Buat apa? Lah air terjun mana yang ada restorannya? Yang restoran mana yang ada air terjunnya? Yang kita nggak tahu, misal mau minum apa pak, pesen minum apa, air terjun mbak. Oke, jangan gitu, dia tahu dia jualan air terjun dingin ya mbak. Oke. Air terjun dingin pak, iya. Satu, oke. Ya berarti kalau misalkan pesen air terjun dikasihnya cuma segelas. Air terjun lah, kan air terjun. Lah kagak bisa gitu dong. Oh, Ini lu beli air terjun, emang air terjun punya siapa? ya Allah. Nah ngapa bisa beli? Ya air biasa juga punya Allah dijual. Air terjun kenapa nggak dijual? Kalau lu menurut itu lu, AI lu apa? Nih menurut AI gua, Hmm. air mineral dapat diminum kapan saja. Lah air, kan nih gua nanya katanya kapan air itu ditemukan? Kapan air pertama kali diminum? Kapan air diminum? Air mineral dapat diminum kapan saja katanya. Tuh kalau bangun tidur untuk menghidrasi tubuh. 2. Sebelum dan setelah berolahraga untuk menggantikan cairan tubuh. 3. Saat merasa haus atau dehidrasi. 4. Saat makan untuk membantu pencernaan. Nah, habis itu juga bisa sebelum tidur untuk menjaga hidrasi selama tidur. Tuh. Jadi air tuh bisa diminum kapan aja. Tadi kan gua ngejelasin secara sejarah, lu sejarah Lah gua aktivitas. dijawab begini kan memang ini kita temuin air bisa diminum kapan aja. Ya lu ngapain tadi air yang jualan air dulu? Ya kalau gua ngebahas dulu orang dulu jualan air bagaimana. Kalau lu pakai gitu mah orang juga tahu bangun tidur minum air. Kalau lu baru bangun tidur beli pecel ayam lu ribet hidup lu. Lah Intinya air itu dari zaman bahla nih, dari zaman purba udah ada. Yang dimana airnya dikelola, nah pakai mesin dulu juga, ada mesin-mesinnya kali ya. kan, di manage tuh. Tapi kan air dulu kan bersih nggak sih air dulu? Mana gua tahu, emang gua dinosaurus. Kan dari gunung dia. Ya kalau dari gunung bersih, Nah, belum dikencingin warga. Kata gua intinya mah
Lu nih kan minum air Tirek. Hmm. Sama nih, lu minum air, Tirek juga kan minum air. Hmm. Kalau Tirek nggak minum air, mati. Orang aja nggak minum air bisa mati. Hmm. Intinya kata gue lu minum air cukup biar Nah, kagak cukupnya mati. itu, cukupnya itu berapa kali sehari? Ya kayak lu mau keluarga lu 8 berarti. Kalau gue mah sehat berarti gue. Iya, bagus lu berarti udah mantep bener lu jualan. lu. Ayo jubah, lu minum air 8. Makanya gue tanya air putih bisa diminum kapan saja bener. Kalau lu ngapain air kapan diminum pertama kali dan ditemukan? Kan ini kan sebuah tontonan penuh sejarah dan ilmu pengetahuan. Nah kalau gue ini dijawab air bisa diminum kapan saja. Ya gue mah kan dari sejarah karena ini adalah acara sejarah. Nah, kalau sejarah air hangat ditemuinnya kapan? Kan air juga. Air hangat, air dingin. Pas lagi sakit kalau hangat. Tuh. Intinya itulah tadi penjelasan tentang air secara sejarah dan nantikan fakta-fakta sejarah lainnya yang tidak begitu baik untuk dikonsumsi. Pastikan Anda memiliki waktu kosong lebih dari 5 jam untuk menonton konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum.